Selamat siang Kang Mas, Mbak Yu, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam. Kembali lagi saya Agustina Sari Yulianti menyapa Kang Mas, Mbak Yu semua dalam Mimbar Agama Katolik pada frekuensi 96.8 radio kesayangan kita Gemilang FM. Pada minggu ini tanggal 28 Desember 2025 kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan renungan kali ini berdasarkan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 19 sampai 23. Tema pada siang kali ini adalah meneladan keluarga kudus Nazaret. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas, Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus. Setiap hari Minggu dalam oktav Natal, gereja merayakan pesta keluarga kudus. Perayaan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup berkeluarga merupakan panggilan yang mulia dan luhur dari Tuhan. Mengapa bisa disebut demikian? Salah satunya adalah karena melalui keluargalah Tuhan berkarya untuk menciptakan manusia baru. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 tertulis, "Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak." Dengan kata lain, keluarga dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk mengambil bagian dalam karya penciptaannya. Setiap orang terlahir di dunia ini melalui sebuah keluarga. Bahkan Tuhan Yesus pun dilahirkan di dunia ini melalui keluarga Yusuf dan Maria. Tuhan Allah memanggil Maria dan Yusuf untuk membangun keluarga dan mengutus mereka untuk melahirkan, mengasuh, dan mendidik Yesus. Kang Mas, Mbak Yu, pesta keluarga kudus juga dirayakan untuk meneladani keluarga kudus Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yusuf. Kisah keluarga kudus menunjukkan bahwa Allah senantiasa hadir di mana manusia berada dalam bahaya, dalam penderitaan, atau mengalami penolakan. Membangun keluarga yang ideal menjadi cita-cita semua orang, di mana suami, istri, dan anak mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga mampu menjalin cinta kasih yang indah dalam rumah tangga. Ketika Tuhan tidak menjadi dasar hidup, tak heran saat godaan dan aneka persoalan menerpa, bangunan keluarga itu bisa rubuh. Kasus perceraian merebak, kekerasan dalam rumah tangga pun bergejolak. Rumah tidak lagi menjadi tempat hunian yang damai dan tentram. Penghuninya merasa tidak betah di rumahnya sendiri. Inginnya selalu mencari kedamaian di luar rumah. Kalau sudah begini, lalu apa yang akan terjadi ya, Kang Mas, Mbak Yu? Keluarga itu pasti akan hancur. Anak-anak menjadi korban dari perilaku orang tuanya.
Semoga keluarga kita tidak sampai mengalami krisis seperti ini karena Tuhan ada dan tinggal dalam rumah kita. Dengan menghadirkan keluarga kudus, gereja mengundang kita sebagai anggota-anggotanya untuk meneladan dinamika kehidupan dari keluarga di Nazaret. Secara khusus, kita yang menjadi bagian dari yang bertanggung jawab sebagai orang tua bagi keluarga Kristiani, rasanya hari ini menjadi kesempatan untuk menimba semangat rohani dari keluarga kudus. Berkaitan dengan ini, satu hal yang dapat kita ambil dari Injil pada hari ini adalah bahwa keluarga kudus setia pada Allah dengan melakukan praktek religius. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Orang tua Tuhan kita Yesus Kristus, Maria dan Yusuf, dari teks tersebut dapat kita tangkap bahwa mereka memelihara kehidupan beragama untuk keluarga. Hal ini mereka ajarkan kepada putra mereka Yesus. Apa yang dapat kita renungkan di sini adalah bahwa keluarga kudus senantiasa menjalin relasi yang erat dengan Allah yang mereka imani dengan melaksanakan kegiatan keagamaan. Praktik itu membawa suasana keluarga dalam keadaan berrahmat sebagai buah dari ketekunan kehidupan beragama mereka. Kang Mas, Mbak Yu yang terkasih, adalah baik jika masing-masing dari keluarga kita meneladan dinamika keluarga Nazaret. Kesetiaan pada hidup doa yang berbuah pada suasana rohani dan berrahmat dalam keluarga tentunya menginspirasi kita. Terlebih lagi bagi orang tua, tugas dan kewajiban untuk mengarahkan anak-anak dalam keluarga untuk dididik dan diajak agar tidak meninggalkan hidup merohani atau doa merupakan hal yang penting. Harapannya adalah selain rahmat bekerja dalam keluarga, anak-anak pun dapat terdidik secara iman. Tentunya itu semua berada pada peran penting kita sebagai orang tua. Marilah kita tutup renungan malam ini dengan berdoa. Ya Allah, tinggallah dalam keluarga kami dan mampukan keluarga kami meneladani hidup keluarga kudus Nazaret yang Kau jadikan sebagai dasar hidup keluarga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas, Mbak Yu renungan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Masih banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam membawakan renungan ini. Semoga renungan ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama di Radio Gemilang FM, radio kesayangan kita. Selamat siang dan berkah dalam.